Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom. Shalom. Saya sangat bersemangat mendengar 5.000 orang menyambut saya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Selalu luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya akan share slide. Ya, baik. Hari ini kita akan kembali. Senang sekali saya bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian untuk belajar firman. Dan ini pertama-tama saya mau tampilkan gambar. Ini kita belum masuk pada topik ya. Ini masih prolog, appetizer-nya. Ini kalau kita lihat ini gambar beberapa pesawat dan salah satu pesawatnya ada namanya Gesim Jakarta. Ini kemarin selesai ibadah, saya dan kedua anak saya langsung ke bandara. Kita ada liburan pendek karena minggu depannya anak-anak sudah mulai masuk. Jadi kita ke salah satu yang kita datangi dalam liburan pendek itu adalah satu art museum. Dan di art museum itu semua pengunjung bisa membuat gambar-gambar suka-suka mereka. Jadi ini gambar pesawat dari buatan pengunjung-pengunjung lain. Saya membuat pesawat dengan nama Gesim Jakarta. Dan kenapa saya buat ini? Karena saya terinspirasi oleh sharing Bapak Rohani waktu persiapan ibadah pagi harinya. Dari Amos 3 ayat 3 yang katanya berbunyi demikian, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Lalu Bapak Rohani menguraikan bahwa kita sama-sama punya kesepakatan untuk jalan bersama dalam satu rumah Tuhan ini, dan pilot kita adalah Roh Kudus. Siapa yang menyatakan mau sepakat bersama-sama masuk dalam pesawat dan sama-sama berangkat menuju tujuan Tuhan. Yang tidak punya janji kesepakatan jangan ikut. Karena kalau sudah jalan di tengah-tengah mau keluar susah ya. Pesawat nggak bisa berhenti suka-suka lalu penumpangnya turun ya. Jadi kita sekarang sedang bersama-sama menuju tujuan Tuhan. Roh Kudus adalah pilot kita. Amos 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mari bersepakat kita sama-sama mencapai tujuan Tuhan. Amin. Amin. Namun ini bukan topik khotbahnya. Topik khotbahnya diberikan oleh Bapak Rohani. Sebetulnya saya sangat jarang dikasih topik oleh Bapak Rohani. Tiap kali saya disuruh sharing, saya tanya, tentang apa Bapak? Selalu jawaban beliau adalah, apa saja yang Tuhan taruh di hatimu. Itu yang sampaikan pada jemaat. Selalu begitu jawabannya. Seingat saya sejak tahun 2017, saya pertama kali disuruh sharing tahun 2017. Sejak 2017 sampai sekarang, mungkin cuma 3 kali yang saya ingat, saya dikasih topik. Salah satunya yang sekarang. Ini topik dari Bapak Rohani. Topiknya adalah The Riches of God's Grace, kekayaan anugerah Allah. Dan ini diberikan kepada saya 6 minggu yang lalu, agak lama. Tumben agak lama, biasanya seminggu, pernah 3 hari. Tumben agak lama, jadi karena agak lama, saya punya banyak waktu merenungkan tentang kekayaan anugerah Allah. Sehingga karena banyak waktu, banyak bahan yang terkumpul, maka akhirnya terbagi 2. Jadi nanti hari ini saya akan part 1 tentang The Riches of God's Grace, dan nanti akhir bulan akan ada part 2. Kita sama-sama membaca ulang nats pembimbing yang tadi sudah dibacakan di pembukaan ibadah, tapi kita akan ulangi bersama-sama. Seperti biasa saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita hormati firman, kita deklarasikan Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari what ya. Saya selalu suka dengan sistematika what, why, how, supaya saya nggak ngelantur kemana-mana. Kita mulai dari what. Apa sih kekayaan kasih karunia Allah? Saya mengambil satu perikop dari bagian nats tadi, Efesus 1 ayat 3 sampai 8, dan judul perikopnya adalah kekayaan orang-orang terpilih. Wow, luar biasa judulnya ini. Kita orang terpilih, amin? Amin. Karena itu kita punya kekayaan orang terpilih. Jangan sekali-kali merasa miskin. Kita punya kekayaan orang-orang terpilih. Kita baca perikop ini
bersaut-sautan, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca yang genap. Saya akan mulai dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum diciptakan, supaya kita khusus dapat berbakti kepadanya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang masing-masing. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oke, 2 ayat terakhir tadi adalah nats utama kita dalam merenungkan bagaimana kekayaan kasih karunia Allah. Saya mulai dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ternyata saudara, kasih karunia Allah itu sangat kaya. Sangat kaya. Dan kita diberikan segala berkat rohani di dalam surga. Bukan cuma sebagian, bukan cuma sedikit-sedikit, segala berkat rohani di dalam surga. Karena itu kita harus menyadari betapa besarnya kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita. Mengapa kasih karunia Allah itu sangat kaya? Sangat kaya. Karena untuk mendapatkannya, kita telah ditebus dengan darah Kristus. Darah Kristus yang 1 bulan lagi, lebih sedikit kita akan peringati Jumat Agung. Darah Kristus tercurah untuk kita. Darah Kristus itu begitu mahal. Mau dibeli dengan harga apa? Harga berapa? Tidak akan terbeli, karena itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Sangat mahal, tidak terbeli, tapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Dengan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita, kita bisa mendapatkan kasih karunia Allah yang sangat kaya itu. Kasih karunia itu, saya merenungkan kasih karunia Allah itu ada 2 bagian utama. Yang pertama adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Menyelamatkan itu adalah tindakan Yesus ketika satu kali ketika dia datang dalam peristiwa Natal, dia datang dalam peristiwa Jumat Agung, dia menderita sengsara, dia menggantikan kita, dan ketika itulah dosa kita diampuni dan kita mendapat hidup yang kekal. Penderitaan Kristus itu luar biasa beratnya, karena dia menggantikan seluruh umat manusia dari awal penciptaan sampai akhir zaman. Seluruh hukuman yang harusnya kita tanggung ditimpakan kepada Yesus. Dan itu yang membuat kita bisa mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan. Pastor Rio tiap kali permodalan selalu bilang, kita lahir di Tuhan Yesus datang apakah hanya untuk kita masuk surga? Enggak, kalau hanya tujuannya untuk masuk surga, begitu saya lahir baru, saya sudah pindah alamat, pindah RT, pindah RW. Siapa yang sudah lahir baru? Kenapa masih di sini? Karena masih ada tujuan Tuhan. Karena itu kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menopang. Kita lahir baru saat kita mendapatkan kasih karunia yang menyelamatkan. Kita ditopang oleh Roh Kudus ketika kita menjalani hidup yang Tuhan masih izinkan kita jalani untuk tujuan Tuhan. Tuhan menopang kita dengan perantaraan Roh Kudus-Nya. Pertama, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran, bukan hanya sebagian kebenaran. Ini adalah di tahun 2018 saya pernah sharing tentang Bismarck yang sudah ada di tahun 2018 di antara kita di sini mungkin hanya sedikit sekali ya, sebagian masuk sesudah itu dan sesudah itu. Ketika itu saya men-sharingkan tentang Bismarck dan saya mengambil
satu bagian dari iman ke iman di bulan Juli yang judulnya memperoleh kebenaran. Dan Tuhan Yesus katakan di situ bahwa Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Artinya bukan hanya kebenaran dalam hal rohani, tapi juga kebenaran dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Ini saya besarkan alinea yang kedua. Jika Anda seorang usahawan, berarti Roh Kudus akan menunjukkan kepada Anda cara meningkatkan laba dan mengurangi biaya. Jika Anda seorang ibu rumah tangga, itu berarti Roh Kudus akan menunjukkan kepada Anda cara menyelesaikan perselisihan di antara anak-anak Anda. Jika Anda seorang mahasiswa, seorang koas, Roh Kudus akan menunjukkan cara bagaimana menjadi koas yang terbaik, bagaimana menjadi mahasiswa yang terbaik, bagaimana bisa menjadi saksi dalam pekerjaan sehari-hari. Jika saya seorang dokter, Roh Kudus akan menunjukkan bagaimana saya memberi pengobatan yang terbaik kepada pasien. Jika kita seorang profesi apalagi olahragawan, Roh Kudus akan menunjukkan bagaimana menjadi olahragawan yang berprestasi dan terbaik. Seluruh kebenaran kita ditopang. Kita sudah menerima keselamatan, tapi hari demi hari yang kita jalani, kita ditopang untuk mendapatkan seluruh kebenaran dalam segala aspek hidup kita. Alinea berikutnya, bahkan sebenarnya jika Anda mengenal Yesus Kristus dan dibaptis dalam Roh Kudus, bagaimanapun dalam diri Anda terdapat jawaban terhadap setiap masalah keuangan, setiap masalah rohani, setiap masalah jasmani yang ada. Kita ditopang, maka setiap masalah Tuhan sediakan jawabannya. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, apapun Tuhan sudah sediakan. Karena tadi katanya kekayaan orang-orang yang terpilih itu Tuhan sudah sediakan. Kasih karunia Allah itu sangat kaya. Kita sudah punya jawaban bahkan atas masalah yang kita masih belum ketahui. Ke depan kita akan mengalami apa kita akan tahu. Tapi jawaban itu, pertolongan itu, anugerah kasih karunia itu sudah Tuhan anugerahkan kepada kita melalui firman-Nya yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Kedua, memampukan kita untuk mengatasi godaan. Kita bisa bilang no kepada dosa dan kedagingan. Ketika sharing saya change part 1 kalau nggak salah, saya melontarkan pertanyaan, kita ini orang berdosa atau bukan? Karena seringkali kalau sharing, kita kan orang berdosa, jadi sekali-sekali jatuh bisa lah, kita kan masih manusia gitu ya. Kita orang berdosa atau bukan? Ketika itu saya katakan, ya kita orang berdosa, tapi kita orang berdosa yang sudah dibenarkan. Pembenaran kita tahap 1 justification, tahap 2 sanctification, menuju tahap 3 glorification. Karena kita sudah dibenarkan, maka kita bisa tidak berbuat dosa. Waktu kita masih belum masuk pada justification, kita hamba dosa. Kita mau bikin baik, yang kita lakukan dosa juga. Tapi sesudah kita dibenarkan, maka kita bisa bilang tidak untuk setiap keinginan daging. Kita bisa bilang tidak untuk setiap keinginan melakukan dosa. Bisa bilang tidak. Kita bisa hidup tidak melakukan dosa. Bisa kalau kita sudah masuk pada sanctification. Karena tiap-tiap hari kita menerima firman yang mengubah kita dan mengubah kita menuju semakin serupa dengan Kristus. Itu topangan yang kedua dari Roh Kudus. Dan yang ketiga, memberi kita karunia dan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus bukan buah-buah ya, seringkali masih ada yang pemahaman lama, buahnya 1, 2, 3, 4. Enggak, buah Roh Kudus satu paket. Kita nggak bisa buah yang itu aja, yang lain nggak usah. Nggak bisa ya. Buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu apa saja nih? Pohon buah roh. Ini saya suka ya, yang mempost ini tidak bilang pohon buah-buah roh gitu ya. Pohon buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan. Semua ini kita bisa dapat pada Galatia 5, 22, 23. Buah roh itu diberikan saat Roh Kudus datang dan menopang kita dengan kasih karunia Allah. Amin. Nah, kita masuk pada ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini adalah gambar proses penciptaan mula-mula yang diciptakan pada hari pertama, kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Manusia diciptakan pada hari, ada yang ingat nggak?
Matius, manusia diciptakan pada hari keberapa? Asik, ujian. Hari ke-6. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Kenapa Allah menciptakan yang lain-lain dulu baru terakhir manusia? Ini bagian dari pengajaran pastorial. Karena Allah memang karena kasihnya kepada kita, disediakan dulu semua fasilitas, disediakan dulu semua tanam-tanaman, binatang-binatang, cakrawala, matahari, bulan, bintang. Baru Tuhan menciptakan manusia supaya kita bisa menikmati dan mengelola ciptaan Allah. Tuhan sudah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Walaupun kita diciptakan bukan pada hari pertama, tapi Tuhan sudah memilih kita. Untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan mau kita kudus. Dalam Change Part 1 kita sudah bicara bahwa Tuhan mau kita kudus. Dan karena itu saya mau ajak kita untuk kembali, biar gak lupa ya, memperkatakan dan menyanyikan 1 Petrus 1 ayat 15-16. Mana pastor kesayangan saya? Boleh pastor kita nyanyikan lagi lagu ini, kita kan sudah pelajari bersama ya di Change Part 1 ya. Hidupku sama seperti Yesus yang kudus yang telah memanggil saya, sebab ada tertulis kuduslah saya sebab Yesus kudus. Kita ulangi bersama, mari berdiri biar gak ngantuk ya. Kita nyanyikan lagu ini, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Tetapi hendaklah saya menjadi dalam seluruh hidupku, sama seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil saya, sebab ada tertulis kuduslah kita sering deklarasikan ayat ini agar kita selalu ingat kita dipanggil untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jangan sekali-kali bilang ya terhadap godaan dosa. Kali ini aja tuh bisa minta ampun. No. Oke. Sharing Bapak Rohani minggu lalu dalam 2 minggu berturut-turut bahwa dalam recovery agenda ada justification ketika kita lahir baru terima Yesus, lalu dilanjutkan dengan sanctification, pengudusan. Kita memang masuk dalam pengudusan dengan alignment, dengan adaptation. Kita akan hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita lanjut.
Ayat berikutnya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita ini ciptaan. Kita ciptaan. Tapi kita diangkat menjadi anak. Luar biasa. Allah yang maha kasih, maha kaya, maha kudus mau mengangkat kita menjadi anak. Waktu saya SMP atau SMA saya lupa, kami ada pelajaran prakarya. Kita ada salah satu pelajaran prakarya kami membuat sesuatu. Jadi koran, kanji dan air dicampur, dimasak menjadi adonan, lalu dibikin. Ada bisa dibikin mangkuk, bisa dibikin kendi, bisa dibikin macam-macam untuk nanti bisa dicat, itu nanti menjadi keras, menjadi satu bentuk mainan. Saya sendiri nggak pernah lihat itu dibicarakan lagi belakangan ini ya, zamannya saya SMP SMA. Kemudian bisa jadi hiasan di mana. Itu adalah hasil ciptaan kami masing-masing dalam prakarya itu. Ada nggak yang lalu berpikir, saya mau angkat ini jadi anak? Enggak ya, enggak, apapun yang kita bikin, kita nggak akan berpikir untuk mengangkat itu jadi anak. Tapi Allah menciptakan kita dan Dia mau angkat kita menjadi anak. Betapa luar biasa kasihnya kepada kita, betapa Allah sangat menghargai kita. Dia mengangkat kita menjadi anak. Dan ketika kita baru diangkat jadi anak, jangan lupa kita memang bayi rohani, betul. Bayi hanya bisa merengek, hanya bisa minta dilayani. Tapi kita kan senang lihat bayi, lihat anaknya kakak Helen, senangnya kita mau cubit-cubit pipinya, cubit-cubit pahanya, senang banget kita lihat bayi. Walaupun bayi itu hanya minta, tapi menjadi bayi ada masanya. Lewat dari itu, sesudah anak, sesudah remaja, kalau sifatnya masih bayi, berkabung orang tua. Jangan sampai kita sudah lahir baru, sudah bertumbuh, tapi sifatnya masih bayi rohani, masih minta dimengerti, minta dilayani, minta ini, minta itu. Kita harus menjadi, kemarin kan slide terakhir dari Bapak Rohani tentang proses pertumbuhan dari bayi, harus anak, remaja, pemuda, dan akhirnya dewasa rohani. Hanya orang dewasa yang dikasih kunci, kata Papi kemarin begitu ya. Kalau kita tetap bayi, kita nggak bisa menjadi teman sekerja Allah. Kita tidak bisa berdampak dalam di dunia maupun di surga. Kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Harus bertumbuh. Pastikan kita sudah diangkat anak, kita bertumbuh dari bayi, anak, pemuda, dewasa rohani. Dewasa rohani, orang dewasa itu dari terima kunci. Amin. Berikutnya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya terpujilah. Rasul Paulus sangat menekankan kekayaan kasih karunia Allah. Allah itu sangat kaya, sehingga kita menikmati kekayaan kasih karunia-Nya itu, respon kita memuji. Makanya kita kan tiap hari memuji karena kasih karunia-Nya yang luar biasa itu. Tidak ada habisnya, tidak terbatas, dan semua itu memenuhi kebutuhan kita. Allah itu cukup bagi kita. Kita nggak memerlukan dari sumber-sumber lain. Allah itu cukup bagi kita. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Ayat berikutnya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan ketika lahir baru. Saya yakin semua murid saya ketika Zoom pribadi dengan saya sudah menyatakan, mendeklarasikan, Tuhan saya mau buka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan sesudah saat kita menerima pengampunan dosa, itu adalah justification, tahap satu dari pembenaran yang harus dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu sanctification, pengudusan, dengan firman yang datang tiap-tiap hari. Ayat yang ke-8, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dilimpahkan, saya mau garis bawahi kata dilimpahkan. Kasih karunia Allah itu dilimpahkan, tidak ditetes-teteskan, enggak. Tidak diirit-irit, enggak. Dilimpahkan, melimpah
dalam hidup kita. Sadari saudara bahwa kasih karunia Allah itu melimpah dalam hidup kita. Tetapi Dia berikan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam segala hikmat dan pengertian. Kenapa? Karena kalau Dia melimpahkan kasih karunia kepada kita tanpa hikmat, tanpa pengertian yang dari Roh Kudus, maka bisa berbalik menjadi bumerang. Kasih karunia yang melimpah kalau tidak pakai hikmat bisa jadi banjir. Kita belum lama bergulat dengan banjir pada sebagian di wilayah Bekasi. Kasih hujan itu kasih karunia, common grace. Itu sangat kita butuhkan. Tapi kalau mengelolanya tidak bijak, tidak pakai hikmat, buang sampah sembarangan, hutan dibakar sembarangan, jadilah banjir. Maka kita dilimpahkan harus dalam segala hikmat yang dari atas. Beberapa bulan yang lalu kan saya sharing tentang hikmat, wisdom. Buat koas kalau penasaran seperti apa, buka saja di YouTube saya. Semua sharing saya ada di channel YouTube saya. Hikmat itu selalu bersama-sama dengan prudence dan knowledge. Hikmat itu selalu bersama-sama dan kita butuh hikmat. Kelimpahan tanpa hikmat. Ini anak kesayangan saya, Arya maju nak. Saya mau mengajak Arya untuk menceritakan singkat saja bagaimana dia pernah mengalami kelimpahan tanpa hikmat. Sini nak. Ini. Arya ganteng ya. Kenapa saya ingin setiap apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan kita sharingkan, kita saksikan. Di Komsel kita kan juga sharing apa yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Karena dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan darah anak domba dan kesaksian kita itu menghancurkan kuasa iblis. Kita penting untuk bersaksi karena kesaksian kita menghancurkan kuasa iblis. Arya pernah mengalami masa-masa kehidupan yang merasakan kelimpahan tapi tanpa hikmat. Benar sayang? Mulai kapan itu? Kira-kira? Kira-kira saya merasakan itu sekitar 3-4 tahun belakangan. Sudah lama ternyata ya. Sehari-hari Arya hadir di sini pelayanan, tapi sebenarnya dia sedang menjalani kehidupan yang tanpa hikmat ya, nak ya. Apa yang kemudian Arya alami ketika hidup dalam kelimpahan tapi tanpa hikmat? Yang saya alami sebenarnya sebuah kehidupan yang mungkin sebagai manusia saya merasakan biasa aja gitu. Namun yang saya rasakan adalah kehendak dan pikiran itulah yang terus mendominasi saya gitu. Apalagi kehendak daging, ya. Pikiran daging, Ya. Itu yang diikuti, bukan kehendak firman. Ya. Saudara lihat, sehari-hari kita lihat biasa aja, pelayanan di gereja, tapi ketika itu, sekitar 3 tahun ya, ternyata banyak keinginan yang diikuti Arya adalah keinginan daging. Betul ya, Nak ya? Banyak pikiran yang diikuti Arya adalah pikiran daging. Akibat yang Arya alami apa, Nak? Akibat yang saya alami tentu saya merasa pelan-pelan mulai terseret arus yang mungkin saya masih merasakan pelayanan ke gereja dan saya masih melakukan tanggung jawab saya sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Namun di balik itu saya merasakan hal-hal yang menarik gitu, menarik di dunia, dan tentu saya mulai jadi semakin lama semakin terseret dan tentu saya merasa jauh dari Tuhan. Ketika itu hubungan dengan Tuhan putus ya, Nak? Ini ilustrasi pastornya selalu muncul tuh kalau kita permodulan. Daun yang dipotek dari pohon, ini daun hidup atau mati? Sepertinya masih hijau ya, sepertinya, tapi sebenarnya mati. Saat kita memutuskan untuk mengikuti daging, sebetulnya secara roh kita mati. Akhirnya Arya kenapa bisa kembali? Saya bisa kembali karena tentu perjalanan cukup panjang ya, dan saya merasa bahwa suatu saat firman itu datang ketika saya renungan berdua dengan mama. Satu firman
dari Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa termasuk saya yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, karena saya merasakan kehidupan saya yang sudah hilang ya. Namun tetapi karena kasih karunia Tuhan yang tadi sudah disampaikan, di mana kasih karunia berupa pengampunan dosa membuat saya bisa kembali untuk hidup lebih benar lagi, dan juga sehingga saya bukan hanya cuti berbuat dosa, tapi membuat saya berbalik kepada Tuhan. Posisi saya berbalik kepada Tuhan, dan sehingga saya bisa menjalankan kehidupan yang zoe seperti saat itu. Puji Tuhan. Jadi Arya sekarang yakin bahwa Arya sudah berjalan meninggalkan hidup yang lama ya, Nak ya. Tidak akan kembali lagi ya, Nak ya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kasih ke kakak Tuhan. Berarti nanti akan disuruh baca. Oke, baik. Mungkin sebagian dari jemaat ada yang juga ikut mengikuti bagaimana pergumulan saya di saat-saat itu. Memang saya merasakan itu berat, tapi saya mau tetap fokus kepada Tuhan, dan puji Tuhan pada akhirnya Arya kembali, Arya dipulihkan. Puji Tuhan, cuma yang saya katakan, terpujilah kasih karunia-Nya. Kita lanjut. Kita tadi bicara tentang kekayaan kasih, kekayaan orang-orang terpilih. Kita orang terpilih, kita kaya. Amin. Kita mau belajar tokoh Alkitab yang kaya raya. Dan saya mau bagi dua. Yang kaya raya secara fisik saja, jadi jiwa dan rohnya tidak kaya dalam Tuhan, dengan tokoh Alkitab yang kaya raya secara roh, jiwa, dan fisik. Pertama, ini saya selalu mengutip bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan kekayaan itu bisa hanya tubuh, hanya fisik, bisa. Banyak orang yang kelihatannya diberkati, kekayaannya bertimbun-timbun luar biasa, tapi itu hanya common grace. Rohnya tidak terhubung dengan Tuhan. Banyak orang kalau kerja keras sungguh-sungguh berusaha bisa menjadi kaya raya, tapi tidak terhubung dengan Tuhan. Kita akan lihat yang pertama. Ini ada cerita tentang orang muda yang kaya yang sering diceritakan oleh Bapak Rohani, juga oleh tim gembala di rumah Tuhan ini, sering jadi ilustrasi karena ini memang kisah yang menarik. Dan ketiga penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas juga menulis tentang ini. Karena kisah ini memang menarik ya. Orang muda yang kaya, pada suatu hari datanglah si orang muda yang kaya ini kepada Yesus, dan dia bilang gini, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Karena dia merasa dia sudah melakukan semua yang seharusnya dia lakukan, dan dia hidup sangat berkelimpahan, sangat berkecukupan. Orang lihat hidupnya sempurna. Orang lihat hidupnya sempurna. Maka dia nanya, ada lagi nggak yang kurang? Tuhan Yesus mula-mula jawab, hukum Taurat ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta. Semua 10 hukum Taurat Tuhan Yesus suruh dia, itu yang harus kamu lakukan. Nah, dia langsung jawab begini, semuanya sudah kuturuti. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang ya? Kemarin Fritzal kesaksian di Binder Kris ya. Saya dari kecil sudah orang Kristen yang taat. Gereja tiap hari Minggu, doa pagi dan malam, apalagi yang kurang? Saya merasa itu sudah cukup. Tapi seperti orang muda yang kaya ini bertanya kepada Tuhan, apalagi yang kurang? Apa jawaban Yesus? Matius 19 ayat 21-29, di ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bandingkan orang muda ini dengan Zakheus yang kita bicarakan sharing terakhir saya ke change part kedua. Tuhan Yesus bilang sama orang muda ini, tinggal satu yang kamu harus lakukan, jual milikmu, ikut aku. Orang itu mendengar perintah Tuhan, lalu dia pergi meninggalkan Tuhan,
dengan sedih karena hartanya banyak. Aduh, harta ini, aku sangat melekat pada harta ini, begitu katanya ya. Orang muda ini sangat melekat pada harta kekayaannya, maka dia nggak bisa berpisah dari harta kekayaannya dan ikut Tuhan, nggak bisa. Bandingkan dengan Zakheus. Waktu Zakheus, Tuhan Yesus bilang, Zakheus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Dia turun dengan sukacita, lalu dia bertemu Yesus. Pasti dia ada ngobrol ini itu sambil makan bersama ya. Lalu kemudian dia ngomong, kalimatnya luar biasa ya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Tiba-tiba Zakheus tidak lagi mencintai harta. Tiba-tiba Zakheus tidak lagi mengutamakan uang dalam hidupnya. Dia tiba-tiba merasakan bahwa uang itu perlu, tapi bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah saya mendapat Yesus. Luar biasa. Sedangkan orang muda ini, Zakheus bilang itu nggak disuruh loh. Tuhan nggak bilang, nggak ada, hai Zakheus, berikan separuh dari kekayaanmu untuk orang miskin, separuhnya lagi untuk pembangunan Gesima Sewi. Enggak ya, Tuhan nggak ngomong gitu ya. Tuhan cuma ngobrol biasa. Tiba-tiba dia berubah dan dia mengatakan, Tuhan, uang nggak lagi yang paling penting, aku akan berikan. Sedangkan orang muda ini disuruh, apalagi Tuhan yang ku kerjakan, jual milikmu ikut aku. Disuruh tapi dia nggak mau. Uang itu paling penting bagi hidupku Tuhan. Maaf, mendingan aku ikut uang daripada ikut Tuhan. Gitu ya dia ya. Dia meninggalkan Tuhan Yesus karena banyak hartanya. Itu orang yang kaya raya tapi hanya fisiknya saja yang menerima kasih karunia. Jiwa dan rohnya tidak terhubung dengan surga. Nah, apa komentar Yesus? Matius 19 ayat 21-24, ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-24, sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk ke dalam jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Giren kan sama Edward sudah melewati permodalan Pastor Rio ya. Ini disinggung ya sama Pastor Rio, masih ingat ya. Kalau kita membaca ini, waduh berarti nggak mungkin orang kaya masuk kerajaan Allah. Mana mungkin unta masuk lubang jarum kayak gambar ini ya. Jarum segede apa? Mana ada jarum segede ini unta bisa masuk. Tapi kemudian yang diajarkan oleh Pastor Rio adalah lubang jarum itu sebetulnya pintu kecil di gerbang kota Yerusalem yang selalu menjadi alternatif kalau pintu utamanya ditutup. Pintu utamanya terus pada waktu-waktu tertentu ditutup. Dan alternatif yang orang lewat adalah pintu yang disebut lubang jarum itu. Unta bisa lewat, tapi semua muatannya mesti diturunkan dulu gitu ya pengajaran pastor ya. Jadi kata Tuhan Yesus bilang, orang kaya bisa masuk kerajaan surga, tetapi mesti menurunkan dulu muatan-muatannya. Seperti unta masuk dalam lubang jarum. Jadi jangan merasa, kalau begitu aku miskin aja, enggak ya. Orang kaya bisa masuk kerajaan surga, tetapi mesti mengutamakan Tuhan, menomorduakan materi, uang dan sebagainya, dan menomorsatukan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, kita punya kekayaan sebagai orang-orang terpilih. Amin. Yang kedua, Raja Ahasveros. Nah ini aku tanya sama Matius, kamu tahu nggak Raja Ahasveros itu di Alkitab ada dalam kitab apa? Kurang tahu ya, bagus. Mendingan jawab jujur. Misal, dalam kitab apa Raja Ahasveros? Nggak tahu juga. Lagian baru pertama kali dengar Dokter Raja Ahasveros, nggak ada di buku kedokteran. Kalau yang ngajar sekolah minggu pasti tahu banget itu Raja Ahasveros. Raja Ahasveros ada di kitab apa? Sama-sama kita jawab dalam kitab Esther. Itu gambar ini memorable banget ya, karena ketika Raja Ahasveros mengulurkan tongkat kepada Esther, maka Esther selamat dari hukuman mati. Karena ketika di masa itu siapa yang menghadap raja tanpa dipanggil terancam hukuman mati kecuali raja mengulurkan tongkat. Jadi ini peristiwa yang sangat berkesan dalam membaca kitab Esther. Sebetulnya Raja Ahasveros tidak ada urusannya dalam Alkitab. Hanya dia suaminya, dia raja ketika Esther menjadi ratu. Tapi ketika saya merenungkan, membaca ini baik-baik, karena saya kan mencari siapa tokoh yang kaya raya tapi tidak kenal Tuhan. Raja Ahasveros kan tidak kenal Tuhan.
Dia raja yang sewenang-wenang. Sebetulnya ratu yang pertama, ratunya yang asli kan Ratu Wasti. Dia pecat begitu saja. Baru Esther yang dipilih. Kita baca Esther 1 ayat 3-5 biar kenal ya. Ini koas-koas biar kenal. Ini ada 3 ayat. Fritzal, Matius, dan Michelle. Oke. Baca ayat 3, 4, 5. Esther 1 ayat 3-5. Ayat 3, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media. Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda. Ayat yang keempat, di samping itu baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak. Berhari lamanya sampai 180 hari. Ayat yang ke-5, setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Iya, sebetulnya saya sudah beberapa kali baca kitab Esther, tapi saya juga tidak taruh perhatian betapa kayanya Ahasveros. Bayangkan 180 hari, tiap hari pesta, dan dalam pesta itu dia memamerkan kekayaan kemuliaannya. Betapa kayanya Ahasveros itu pada saat itu ya. Tiap hari pesta 180 hari, wow. Mereka kerja nggak ya sambil pesta itu? Dan sesudah itu masih ada 7 hari lagi dengan seluruh rakyat di dalam benteng Susan. Pakai nama saya lagi, kita berdua ya. Dengan kembaran saya, nama kita depannya ada nama benteng selain nama perempuan yang melayani Yesus. Luar biasa kayanya Ahasveros ini. Bisa bikin pesta segitu lamanya dan menjamu segitu banyak orang. Tetapi dia hanya kaya secara fisik, jiwanya dan rohnya tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Dia hanya diceritakan dalam Alkitab karena Tuhan memakai Esther untuk menyelamatkan bangsa Israel saat itu. Nah, sekarang kita pindah pada tokoh Alkitab yang kaya raya, bukan hanya common grace, tapi juga special grace. Secara fisik, secara jiwa, dan secara roh kaya raya. Dia punya special grace. Siapa saja mereka? Yang pertama tentu saja nggak jauh dari tokoh yang dalam sharing terakhir saya change part pertama kita bicara ya tentang Abraham. Waktu itu kita bicara Abram berubah jadi Abraham. Abraham ini mulanya kan dia tinggal di Ur Kasdim, bukan di Kanaan, tapi dia dipanggil kan keluar meninggalkan negerinya. Sebetulnya saya baca keluarga Abraham di Ur Kasdim itu bukan keluarga miskin, keluarga kaya. Abraham itu dari keluarga kaya. Jadi dia sudah hidup enak di Ur Kasdim. Tiba-tiba datang firman yang Abraham, pergilah dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Tiba-tiba ada firman bahwa dia taat, itu memang luar biasa. Diceritakan oleh Paulus di Ibrani. Sekian ratus ribu tahun kemudian Paulus menceritakan tentang iman Abraham dalam saksi-saksi iman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Memang ini kisah Abraham mengatakan dia untuk panggilan Tuhan dan mau meninggalkan keluarganya menuju tanah yang dia belum tahu. Ini memang sesuatu yang sangat luar biasa dan menjadikan Abraham akhirnya kita bilang bapak orang beriman. Imannya luar biasa. Dan apa bukti bahwa dia kaya? Dalam Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ini sesudah dia sampai di Kanaan. Dia sangat kaya. Dia kan bersama dengan Lot keponakannya. Lot juga sangat kaya sampai akhirnya mereka harus berpisah karena saking banyaknya harta mereka masing-masing. Sangat kaya. Itu tokoh pertama yang kita kenal sebagai tokoh yang baik roh, jiwa maupun tubuhnya sangat kaya. Kedua, Ishak. Ishak ini anaknya Abraham. Ishak ini kalau saya lihat tidak banyak diceritakan. Yakob lebih banyak kan, nanti akhirnya dia lalu ke Mesir dan sebagainya. Ishak tidak terlalu banyak diceritakan. Tapi saya sangat kagum waktu saya merenungkan bagaimana kisah Ishak waktu dia harus
jadikan persembahan sesuai perintah Tuhan. Kan pada suatu hari Tuhan bilang kepada Abraham, Tuhan mau mengujikan iman Abraham. Persembahkan Ishak. Abraham ketika itu ada gak tawar-menawar? Ya Tuhan, tega banget sih. Dia anak tunggal, dia dapat pada masa tua gitu. Enggak, Abraham langsung taat. Dan saya baca dia mengajak Ishak sama-sama ke tempat dia mempersembahkan, ke atas ke bukit, ke tempat dia mau mempersembahkan korban. Ishak itu bukan lagi anak kecil balita, bukan, tapi sudah bisa menggendong kayu api kan. Ishak sudah bisa menggendong kayu api, jadi mungkin remaja ya pastornya ketika itu ya. Jadi sudah bisa jalan bersama dengan ayahnya menggendong kayu api. Ishak pasti sering melihat ayahnya mempersembahkan korban bakaran di mezbah. Jadi dia sudah tahu kalau dinaikkan di atas mezbah, apa yang akan terjadi? Mati. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita bilang, Tuhan, aku mau mempersembahkan hidupku kepadamu, naik di mezbah, mati. Yang mati apa? Kedagingan kita. Kedagingan kita harus mati. Kalau tidak mati nanti kayak Arya, tahu-tahu terseret nggak jelas. Harus mati. Nah, Ishak waktu mengikuti bapaknya, dia tahu kalau nanti naik yang ditaruh di mezbah mati. Dia sudah anak yang cukup yang besar dan mengerti. Tapi betapa saya sangat kagum dengan Ishak ketika dia diikat, dinaikkan di atas mezbah, dia diam loh. Tidak ada cerita, maka Ishak berontak dan protes kepada ayahnya, Bapak apa-apa dengan aku? Enggak ya, dia nurut aja. Itu naik di mezbah, dia sudah tahu apa nasibnya kalau naik di mezbah. Tapi dia kok diam aja. Berarti Abraham sudah mengajar dia sejak masih kecil tentang Allah itu siapa, bagaimana Allah kepada kita, bagaimana kita sebagai ciptaan harus taat kepada Allah. Ishak diberi sudah punya hati yang betul-betul taat dan percaya kepada Allah. Maka dia mau saja, menurut saja ketika diikat. Tidak ada pemberontakan apa-apa. Padahal dia tuh, Abraham umurnya berapa ketika itu? 100 tahun lebih kan. Betapa gampangnya seorang anak muda menendang seorang tua berumur 100 tahun lalu lari. Gampang banget. Bisa banget dia meloloskan diri saat itu. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia taat. Sampai dia ditaruh di atas mezbah, diikat, dia taat. Luar biasa ketaatan yang ditampilkan oleh Ishak. Kita baca cerita ini. Kembali ke Edward ya. Edward, saya gilir aja ya. Edward, Giren, Fritzal, Matius 1 ayat 1. Kejadian pasal 22 ayat 7 sampai 10. Ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyiapkan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Selanjutnya yang terjadi kita semua udah tahu kan ya. Begitu Abraham mau menyembelih, Tuhan bilang, Abraham jangan kau apa-apakan anak itu. Itu ada domba yang disediakan, luar biasa ya. Dan kita lihat hidup Ishak kemudian. Bisa baca ayat Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, keren banget ya. Ishak ini sudah menunjukkan betapa dia taat sejak masa kecilnya. Dia taat, apapun yang Allah bilang dia taat. Tuhan memberkati dia luar biasa. Kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Tuhan tidak menentang orang menjadi kaya. Yang Tuhan tidak mau kalau kita menjadikan harta benda sebagai yang lebih penting daripada Allah. Amin. Ya. Pak Salomo memerintah selama 40 tahun, dan ketika dia menjadi raja, dikatakan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3a, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Jadi dia
di awal-awal masa pemerintahannya itu hidup betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Tuhan memberkati dia luar biasa. Di 2 Tawaris 9 ayat 20 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Tingkatannya sudah tingkatan bumi. Satu bumi nggak ada yang lebih kaya dan lebih berhikmat dari Salomo. Luar biasa. Bahwa pada akhir hidupnya dia jatuh dalam dosa itu masalah lain, tetapi dalam dia memulai kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan, dia terhubung, dia mendapatkan special grace, dan dia mendapatkan kasih karunia yang luar biasa baik secara fisik, jiwa, dan rohnya. Raja keempat, Hizkia. Ini buat yang sekolah minggunya bolos-bolos, mungkin Hizkia ini ada di mana ya? Urutan keberapa ya? Dia pemerintah selama 29 tahun. Dia, ini saya keluarkan satu skema raja-raja Israel. Mula-mula kan Saul, Daud raja kedua, lalu Salomo. Nah, sesudah Salomo, kerajaan Israel terpecah dua. Pastor Rio kalau khotbah sering bilang Israel Utara, Israel Selatan. Itu maksudnya Israel Utara itu yang merah-merah, Israel Selatan itu yang hijau-hijau. Nah, turunan dari ini semuanya turunan Daud. Kalau di sini nggak ada garis keturunan yang jelas, simpang siur. Di sini semua turunan Daud. Nah, Hizkia itu ada di sini. Jadi generasi keberapa tinggal hitung aja ya. Ini ada di di Google. Turunan keberapa? Turunan kesekian. Nah, kita baca tentang Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 8. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Di tingkatan kerajaan Yehuda, dia juara pertama. Kalau tadi Salomo juara pertama di tingkatan dunia, dia di tingkatan kerajaan Yehuda, tapi itu pun kekayaannya luar biasa. Kita baca kekayaan Hizkia di 2 Tawarikh 32 ayat 27 sampai 29. Kembali ke Edward lagi ya. Di ayat 27, Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu, permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Ayat 28, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kadang-kadang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kadang-kadang untuk kawanan kambing domba. Ayat 29, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Allah mengaruniakan harta milik yang amat besar. Maka tadi judul perikop kita, kekayaan orang-orang terpilih. Kasih karunia Allah itu sangat besar. Bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menopang. Kita masuk pada why. Mengapa Allah begitu murah hati, begitu baik, begitu mau memberikan kasih karunia yang begitu kaya. The riches of God grace. Kenapa? Kenapa begitu kaya? Kembali pada ayat yang paling penting buat kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal aja dia mau karuniakan kok, karena kasihnya kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya ayat ini kan Bapak Rohani pernah menantang kita. Ayat ini harus dihafal oleh semua orang Kristen dewasa rohani. Saya tutup ya, kita ucapkan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya luar biasa. Ya memang menghafal ayat penting ya, terutama kalau misalnya seperti saya, profesi saya sebagai dokter, tiba-tiba pasien curhat, kalau nggak hafal ayat, saya mau tolong pasien pakai apa? Kalau hafal ayat, langsung kasih ayat ini, itu sangat menolong buat pasien. Amin. Nah, dulu waktu saya SMA, saya suka dengan mata pelajaran bumi antariksa. Saya nggak tahu di SMA sekarang ada nggak bumi antariksa. Dulu saya suka, dan guru kami yang mengajar bumi antariksa tuh sering menyuruh kami ke planetarium di Taman Ismail Marzuki melihat
segala macam benda-benda langit. Itu saya suka ketika itu ya. Nah, saya melihat gambar ini. Kita ada dalam galaksi Bima Sakti. Dan galaksi di alam ini diperkirakan 100 miliar. Wow, bayangkan betapa luasnya alam ini, betapa kecilnya kita. Maka ketika saya merenungkan Mazmur 103 ayat 11, setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Saya membayangkan betapa jauh jaraknya langit dengan bumi. Berapa jauh kira-kira? Berapa jauh Edward? Langit dari bumi? Tidak terukur. Karena galaksi Bima Saktinya sudah segitu gedenya. Ini galaksinya ada 100 miliar. Berapa jauhnya jarak dari bumi sampai langit? Jarak kasih setia Allah, kasih karunia Allah sebesar itu kepada kita, artinya tidak terukur. Maka saya lalu merenungkan lagu yang sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Saya merenungkan betapa besarnya kasih. Talita mana? Anak kesayangan saya. Maju nak, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan pastor kesayangan dan jemaat kesayangan. Kita sama-sama merenungkan dan mengaminkan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Sejauh langit dari bumi. Sejauh bumi dari langit Tuhan tidak terukur, sangat besar. Karena itu
menghargai kasih karunia-Mu. Tolong kami untuk betul-betul menyadari betapa yang sudah Engkau lakukan kepada kami begitu besar, sehingga kami pun mengatakan, Tuhan, ini aku. Kita mau lakukan apa yang Tuhan suruh, karena kita telah menerima kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita. Tolong kami Tuhan untuk selalu masuk dalam sanctification, selalu masuk dalam adaptation, selalu hidup seperti Tuhan Yesus hidup, karena itu yang Tuhan mau kami lakukan sebagai respon dari begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada how. Kita tadi sudah what, why, dan sekarang how. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kelimpahan kasih karunia Allah itu? Bagaimana caranya? Tidak jauh dari pembenaran tahap 1, tahap 2 menuju tahap 3 glorification. Kita harus masuk pada pembenaran tahap 1, dan saya yakin semua kita yang ada di sini sudah masuk dalam tahap 1, sudah masuk dalam justification, yang kemudian harus dilanjutkan dengan sanctification. Dalam justification, kasih karunia Allah menyelamatkan. Itu adalah tindakan Tuhan Yesus ketika Dia mati menggantikan kita. Namun itu sendiri belum selesai, karena kita masih ada di dunia ini. Maka kita masih harus melanjutkan menerima kasih karunia yang menopang kita. Pertama, menuntun kita dalam seluruh kebenaran, bukan hanya sebagian, seluruh kebenaran. Kedua, memampukan kita untuk mengatasi godaan, bilang tidak kepada dosa, bilang tidak pada keinginan daging. Dan ketika memberi kita kasih karunia dan buah Roh Kudus, hidup kita harus berbuah. Tuhan tidak mau kita hanya sebagai pohon yang daun-daun saja lebat tapi nggak ada buahnya. Tuhan mau hidup kita berbuah. Tuhan tidak mau kalau kita hanya daun saja. Karena itu saya kembali menampilkan agenda, recovery agenda dari Bapak Rohani, bahwa kita harus sesudah justification, kita harus masuk pada sanctification. Dan sanctification ini terdiri dari dua hal utama, yaitu align dan adapt. Align dan adapt. Waktu saya di change part 1 dan part kedua, saya mengatakan bahwa dalam alignment, dalam penyelarasan, kita harus selalu, setiap kita terima firman itu selalu kita selaraskan pikiran kita dengan firman itu, keinginan kita dengan firman itu alignment, itu penyelarasan. Dan perubahan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, firman tujuannya mengubah. Firman datang gak ada perubahan, berarti firman itu sebetulnya gak datang. Kita menutup diri terhadap firman. Perubahan yang Tuhan inginkan adalah perubahan roh, jiwa, dan tubuh. Perubahan roh kita sudah dapatkan saat justification. Perubahan pada jiwa dan tubuh kita dapatkan saat sanctification. Maka dalam alignment kita menyelaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan firman. Setiap kita merenungkan firman, apa pikiran yang ada di firman, pikiran kita selaraskan dengan pikiran firman. Itu alignment. Dan dalam adaptation, dalam adaptasi, kelakuan kita, pola hidup kita harus terlihat bahwa kita punya firman. Adaptasi kita harus hidup seperti Kristus. Itulah adaptasi. Hidup seperti Kristus, dan ini ayat yang sangat wajib kita hafalkan dan wajib kita lakukan, yaitu barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita ucapkan bersama-sama, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Di dalam siapa kita hidup, ini Bapak Gembala yang menulis, itu yang akan selalu terwujud dalam sikap dan perilaku kita. Mari beradaptasi di dalam firman agar kita bisa hidup seperti Kristus. Ya, saya masuk pada konklusi. Saya yakin waktunya sudah pas. Kasih karunia Allah itu pertama menyelamatkan. Kedua, kasih karunia Allah itu menopang dalam seluruh kebenaran, mengatakan tidak kepada dosa, dan menghasilkan buah roh. Dan ketiga, kita dianugerahkan Tuhan amazing grace, special grace, karena Allah sangat mengasihi kita, dan itu yang membuat kita bisa mencapai tujuan Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah disampaikan, hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Namun aku percaya firman-Mu tidak akan